Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yunali Armanis dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang materi transfer pricing, yang mana kami beranggotakan Gunawan, Yunali Armanis, Habibur Rahman Harahap, Oktadia Purnamasari. Baiklah, langsung ke materi. Apa sih pendahuluan dari harga transfer atau transfer pricing? Transfer pricing adalah harga yang ditentukan dalam transaksi afiliasi umum, dikenal sebagai penentuan harga transfer atau transfer pricing, yang mana menjadi salah satu cara untuk mengurangi pajak dan memindahkan laba dari cabang ke induk. Selanjutnya adalah transfer pricing itu adalah harga yang dapat diperhitungkan atas penyerahan barang atau jasa ataupun harta yang tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar yang wajar atau arm's length price principle, yang mana transfer pricing ini ada dua jenis. Yang pertama transfer pricing domestik atau dalam negeri, dan yang kedua transfer pricing multinasional atau beda negara. Yang mana transfer pricing ini yang intercompany atau transfer pricing itu ada yang intracompany yaitu dalam satu divisi, dan intercompany company yaitu yang saya jelaskan dua sebelumnya tadi, yaitu domestik dan multinasional. Selanjutnya adalah abuse of transfer pricing, yang mana pengalian atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah atau tax haven country, yang mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional tersebut. Sebagai contoh ilustrasi abuse of transfer pricing adalah markdown penghasilan, yang mana PT KLM membuat invoice kepada PT MM Ltd di luar negeri dengan harga 42, lalu MM Ltd menjual lagi kepada SS Corp dengan invoice 50, yang mana arus barang tersebut sebenarnya adalah milik PT KLM sendiri yang langsung ditransfer kepada SS Corp Company. Bentuk manipulasi harga itu ada 7. Yang pertama dari segi harga penjualan, yang kedua harga pembelian, yang ketiga alokasi biaya administrasi dan overhead, yang keempat pembebanan beban bunga atas pinjaman pemegang saham, yang kelima pembayaran komisi, imbalan jasa, dan lain-lain, yang keenam pembelian harta perusahaan oleh pihak afiliasi di bawah harga pasar. Yang selanjutnya adalah penjualan pada pihak luar negeri atau dummy company. Selanjutnya adalah tujuan transfer pricing. Tujuan transfer pricing itu ada 3 sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya, untuk mengevaluasi kinerja divisi dan meminimalkan pajak dan biaya yang mereka keluarkan di seluruh dunia. Serta motivasi transfer pricing itu terbagi 5, sama sih seperti tujuannya, itu untuk mengurangi objek pajak, melonggarkan pengaruh perbatasan, menurunkan pengaruh depresiasi rupiah, mempertahankan sikap low profile, dan memperkecil akibat ketidakpastian. Selanjutnya adalah praktik transfer pricing, yang mana dalam praktik ini ada 2 syarat transfer pricing itu dapat dilakukan. Yang pertama, kalau dia wajib pajak badan, dia harus memiliki kepemilikan modal di atas 25% saham tersebut. Lalu kalau untuk pribadi, dia harus mempunyai adanya ikatan hubungan keluarga, saudara, maupun semenda, yang mana ini diatur dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH 1984. Lalu pedoman transfer pricing itu ada 4 dalam OECD model, yang mana itu harus menerapkan arm's length principle. Yang kedua, penerapan tingkat komparabilitas. Yang ketiga, pengenalan metode laba. Yang keempat, pentingnya dokumentasi atas transfer pricing, yang mana pedoman ini akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Lalu yang pertama kita bahas ini salah satu bentuk transfer pricing, yaitu kekurang wajaran harga dalam penjualan. Metode pendekatan khusus dalam kekurangan harga penjualan itu dapat kita telusuri dengan 3 metode lainnya, yaitu cost plus method, yaitu pendekatan harga pokok plus, digunakan karena barang mempunyai spesifikasi khusus. Biasanya barang ini hanya dijual kepada salah satu anggota dari hubungan istimewa tersebut dan tidak dijual kepada pihak lain.
Selanjutnya yaitu sell minus resell price method, yaitu pendekatan harga jual minus. Yang selanjutnya adalah pendekatan tingkat laba perusahaan sebanding, yaitu comparable profit atau tingkat ROI yang memiliki usaha yang sama. Contohnya yaitu PTA memiliki 25% saham. Di sini kan dalam bentuk badan. Jadi syarat utama yang pertama adalah memiliki saham 25% atau lebih di perusahaan anak atau cabang. Atas penyerahan barang PTA atau PTB membebankan harga jual Rp160 per unit. Berbeda dengan harga yang diperhitungkan apabila dijual kepada PTX yang tidak ada memiliki hubungan istimewa yaitu 200 per unit. Maka perlakuan perpajakan adalah mengkoreksi biaya yang tidak sesuai dan menjadikannya sesuai dengan ketentuan harga wajar atau arm's length principle yang kita sebutkan di awal tadi. Jadi PTA harus mengkoreksi biaya yang dikeluarkan 160 menjadi 200.000 per unit. Selanjutnya adalah kekurang wajaran harga dalam pembelian. Ini sama saja ya, tapi kasusnya dalam bentuk pembelian. Contohnya adalah HLTD Hong Kong memiliki 25% saham PTB. PTB mengimpor ke barang produksi HLTD dengan harga 3.000 per unit. Produk tersebut dijual kembali dengan harga kepada PTY yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan harga 3.500 per unit. Maka perlakuannya adalah maka pendekatan harga jual minus dapat diterapkan, yaitu dengan mengurangkan laba kotor atau markup yang wajar ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam harga jual barang kepada pihak yang tidak berhubungan tersebut. Apabila laba yang wajar adalah 750, ini contoh misalkan 750 laba yang diperoleh atas penjualan tersebut, maka harga yang wajar untuk perpajakan atas pembelian barang tadi adalah 3.500 dikurang dengan 750 dari laba yang kita anggarkan atau yang telah terjadi, maka dapatlah harga 2.750. Maka PT HLTD harus mengkoreksi sebesar 250 antara pembayaran utang HLTD Hong Kong dengan harga pokok yang seharusnya diperhitungkan. 250 tersebut adalah koreksi dari 3.000 dikurang 2.750 harga yang kita cari tadi. Selanjutnya adalah kekurang wajaran alokasi biaya administrasi dan umum overhead cost. Contohnya bisa teman-teman baca sendiri. Ini adalah bentuk alokasi biaya administrasi maupun overhead yang dibebankan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anaknya, yang mana itu harus dilakukan koreksi oleh DJP terhadap biaya-biaya yang benar-benar boleh dialokasikan kepada perusahaan cabang atau anak tersebut. Apabila aktivitas tersebut tidak mengandung sama sekali kegiatan dalam perusahaan anak, maka perusahaan induk tersebut harus mengkoreksi biaya yang telah dialokasikan kepada perusahaan anak tersebut. Selanjutnya adalah kekurang wajaran pembebanan bunga atas pemberian pinjaman dan pemegang saham. Ini langsung saja contohnya, di Hong Kong memiliki 80% saham PTC dengan modal yang belum disetor 200 juta. HLTD juga memberikan pinjaman sebesar 500 juta dengan bunga 25% atau 150 juta per setahun, yang mana tingkat bunga yang diakui di tempat tersebut atau di setempat yaitu sebesar 20%. Maka perlakuan perpajakan yang pertama adalah penentuan kembali jumlah hutang, karena di soal telah dibilang bahwa HLTD masih memiliki kewajiban 200 juta untuk penyetoran modalnya, maka itu harus dikurangi dahulu untuk dijadikan modal disetor. Lalu sisanya 300 juta tersebut dapat diakui sebagai hutang atau pinjaman. Lalu atas bunganya juga dikoreksi, yang mana menjadi 60 juta, yaitu 20% dari 300 juta yaitu hutang yang sebenarnya terjadi. Maka atas ini dilakukan koreksi dari 125 juta dikurang 60 juta, dan 65 juta ini harus dikoreksi oleh PTC. Selanjutnya adalah kekurang wajaran pembayaran komisi lisensi franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan dan atas jasa teknik maupun jasa lainnya. Contoh kasusnya adalah PTA memiliki 25% saham PTB. PTA memberikan bantuan teknik kepada PTB dengan imbalan 500. Imbalan jasa yang sama dengan keadaan yang sama dan serupa adalah 250. Maka perlakuan perpajakannya kita harus mengkoreksi lagi. Imbalan jasa yang wajar yaitu sebesar 250. Selanjutnya adalah pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham
atau oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Maka A adalah pemegang 50% saham dalam PTB. Harta perusahaan PTB berupa kendaraan dibeli A dengan harga 10 juta, yang mana nilai buku kendaraan tersebut adalah 10 juta. Namun, harga pasar di kendaraan tersebut adalah sebesar 30 juta. Maka ini dilakukan koreksi lagi dalam perlakuan perpajakannya, yang mana kendaraan tersebut harus dicatat sebesar 30 juta. Maka penghasilan PTB dikoreksi positif sebesar 20 juta, yaitu 30 juta dikurang 10 juta yang telah dibebankan di awal. Sedangkan bagi A, selisih harga 20 juta merupakan penghasilan berupa dividen yang oleh PTB harus dipotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang penangkal transfer pricing. Nah, di sini terdapat menyikap praktik bisnis intercompany secara lengkap sehingga keinginan TP dapat dievaluasi. Terus yang kedua, harmonisasi perpajakan internasional untuk meniadakan disparitas beban pajak. Terus kerjasama internasional, dan yang terakhir advance pricing arrangement atau APA. Nah, ada 5 metode penentuan TP, yaitu metode penentuan harga transfer dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu terdapat salah satunya metode laba bersih, dan kedua metode perbandingan harga antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, yang ketiga metode harga penjualan kembali, yang keempat metode biaya, dan yang terakhir metode pembagian laba. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Transaksi antara pihak-pihak independen adalah transaksi yang mencerminkan kekuatan pasar atau market force dan mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, berikut teman-teman bisa lihat contoh soal, yaitu tentang metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Di sini terdapat perhitungan harga wajarnya, yaitu harga pembanding independennya itu sebesar USD 150. Nah, yang kedua itu ada penyesuaiannya 500. Harga wajarnya, harga POB per unitnya itu terdapat 145 USD. Harga jual ke GGN itu 140 USD. Nah, penyesuaian atas harga jual per unit itu didapat sebesar 5 USD. Nah, selanjutnya ini kalian bisa lihat contoh soal tentang metode harga penjualan kembali. Nah, di sini dilihat dari perbandingan gross margin atas penjualan barang yang dibeli dari pihak afiliasi dan pihak independen adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT ini harga jualnya 145 untuk DEF. Nah, untuk prosedur independennya 143. Harga belinya per unit itu 135 untuk DEF. Nah, untuk prosedur independennya 121. Terdapat laba kotor 10, dan untuk produsen independen itu 22. Didapatlah gross margin atau laba kotor per harga jual, yaitu 6,9% di EF. Nah, 15,3% untuk produsen independen. Dengan demikian, harga beli wajar PT DEFI atas produk yang dibeli dari DEF Corp adalah USD 122,8. Nah, harga beli dari DEF Corp yaitu 135 USD. Harga beli wajar per unit itu 122,80 USD. Koreksi positif atas harga belinya yaitu 12,20 USD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode biaya plus atau cost plus method.
Di sini itu contoh ketiga, KLM Corp adalah perusahaan holding atau holding company yang berkedudukan di negara A. KLM Corp merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT KLM Manufaktur yang berkedudukan di Indonesia dan juga menguasai 80% saham KLM Ltd yang berkedudukan di negara C. Pada 2016, PT KLM memproduksi dua jenis produk yang diberi kode PX100 dan PJ200. Bahan baku untuk memproduksi PX100 dan PJ200 dibeli dari pihak independen. Seluruh produk PX100 dijual kepada KLM Ltd, sedangkan produk PJ200 dijual kepada distributor independen yang berkedudukan di negara D. PT KLM menjual PX100 dengan harga 240 US dollar per unit, sedangkan kepada pihak independen PT KLM menjual 200 PJ200 dengan harga 200 US dollar per unit. Laba bersih usaha KLM Ltd adalah sebesar 21%. Tidak terdapat perbedaan fungsi yang dilakukan, aset atau harta yang digunakan, risiko yang ditanggung, persyaratan kontrak, strategi bisnis, serta kondisi ekonomi ketika bertransaksi dengan KLM Ltd. Maupun dengan pihak independen. PT KLM sedang diperiksa oleh KPP Jakarta. Laporan laba rugi PT KLM tahun 2016 adalah sebagai berikut. Kita lihat penjualan sebesar 420.000 dolar. Harga pokok penjualan 360.000 dolar, laba kotor 60.000 dolar, biaya operasi 40.000 dolar, laba rugi atau bersih usaha 20.000 dolar. Setelah dilakukan segmentasi terhadap laba rugi PT KLM, diperoleh informasi sebagai berikut. Di sini afiliasi yaitu 240.000, independen 180.000 di distributor independen. Harga pokok 220.000 dan 140.000 distributor independen. Laba kotor 20.000 dan distributor independennya 40.000. Kita lihat gross markup atau laba kotor HPP 90% dan 28,6% di distributor independen. Karena terdapat perbandingan internal yang andal akan membandingkan internal tersebut dapat digunakan perhitungan arm's length price atau ALP. ALP sama dengan cost. ALP 20.000 US dollar, ALP 20.000 US dollar ditambah 28,6% dikali 220.000. ALP 20.000 US dollar ditambah 62.920 US dollar sama dengan 282.920 US dollar. Nilai penjualan wajarnya 282.920 US dollar. Nilai penjualan kepada KLM Ltd sebesar 240.000 US dollar. Koreksi positif atas penjualan 42.920 US dollar. Selanjutnya, metode laba bersih transaksional atau transaksional net margin. Contoh yang keempat, PQR Corp perusahaan manufaktur yang berkedudukan di negara A memiliki 97% saham di PT PQR Manufaktur yang berkedudukan di Indonesia. PQR Corp juga memiliki 85% saham PQR Ltd distributor yang berkedudukan di negara C. Di tahun 2010, PT PQR menjual 100% produk kepada PQR Ltd dengan harga 450 US dollar per unit. Laba bersih usaha PQR Ltd adalah sebesar 10%. Untuk tahun pajak 2016, PT PQR sedang diperiksa oleh KPP BPK. Laporan laba rugi PT PQR tahun pajak 2016 adalah sebagai berikut. Penjualan sebesar 450.000 US dollar, harga pokok penjualan 300 US dollar, laba kotor 150.000 US dollar atau 33%, biaya operasi 15.000 US dollar atau 3,3%, laba rugi bersih usaha 135.000 US dollar. Rasio tingkat pengembalian total biaya atau net markup pada PT PQR sama dengan 3,44%. Pencarian perbandingan dapat dilakukan pada Commercial Database
kandidat pembanding yang diperoleh. Commercial database adalah 25 perusahaan. Selanjutnya melalui manual received manual screening dilakukan penelitian secara seksama. 16 perusahaan dianggap tidak sebanding dengan PT PKR, sehingga diperoleh 9 perusahaan pembanding yang reliable. Rasio net markup 6,95%, 7,91%, 7,31%, 7,23%, dan 7,59%, 8,35%, dan 8,93%. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kuartil 1 6,95%, kuartil 2 7,31%, kuartil 3 7,91%. Dengan demikian, net markup PT PKR berada di luar rank atau kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan kuartil 2. Rasio net markup pembanding atau kuartil 1 sampai dengan kuartil 3 6,95% sampai 7,91%. Rasio net markup PT PKR 3,44%. Perhitungan arm's length price ALP seperti yang kita lihat ada perhitungannya. Yang di sini dinyatakan nilai akhir ALP-nya yaitu 466.798 US dollar. Selanjutnya metode pembagian laba. Metode pembagian laba itu terbagi dua. Yang pertama, metode pembagian laba kontribusi atau contribution profit split method. Metode pembagian laba antar pihak afiliasi berdasarkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi. Yang kedua, metode pembagian laba sisa atau residual profit split method, yang artinya yaitu metode pembagian laba yang mengidentifikasikan terlebih dahulu laba sisa dengan mengurangkan laba rutin setiap pihak afiliasi dari laba gabungan. Kemudian laba sisa dialokasikan berdasarkan kontribusi setiap pihak afiliasi yang terlibat terhadap laba sisa. Selanjutnya, dokumentasi transfer pricing PMK nomor 213 PMK 03 2016. Yang pertama, dokumen penentuan harga transfer terdiri atas yang A, dokumen induk, dokumen lokal, dan yang terakhir laporan per negara. Yang kedua, wajib pajak melakukan transaksi afiliasi. Yang ketiga, wajib pajak termasuk dalam entitas induk dari suatu grup usaha memiliki peredaran bruto konsolidasi paling sedikit 11 triliun pada tahun pajak bersangkutan. Dan yang keempat, untuk wajib pajak dalam negeri yang berkedudukan sebagai anggota grup usaha dan entitas induk dari grup usaha merupakan subjek pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri harus menyampaikan laporan per negara sepanjang negara atau yurisdiksi tempat entitas induk berdomisili. Contoh dokumentasi transfer pricing. Di sini saya masukkan contoh yang kedua dari buku, yang yaitu PT DEF merupakan perusahaan multinasional yang melakukan transaksi afiliasi di Indonesia pada tanggal 1 pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk bagian tahun pajak Oktober sampai dengan Desember 2016, PNDDF melaporkan jumlah peredaran bruto sebesar 20 miliar rupiah. Perhitungan peredaran bruto untuk menentukan kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penentuan harga transfer. Peredaran bruto 3 bulan 20 miliar rupiah. Peredaran bruto setahun adalah 12/3 dikali 20 miliar sama dengan 80 miliar. Dengan demikian, karena total peredaran bruto disetahunkan untuk bagian pajak 2016 lebih dari 50 miliar, PT DF diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penentuan harga transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal.
untuk tahun pajak 2017 dan dokumen penentuan harga transfer tersebut harus disediakan paling lambat tanggal 30 April 2018. Selanjutnya, permasalahan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ada kalanya harga transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak ditentukan menurut salah satu dari ketiga metode di depan. Yang kedua, kadangkala transaksi tidak terjadi jika tidak terdapat hubungan istimewa. Yang keempat, posisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan dapat terpengaruh oleh hubungan istimewa dengan suatu pihak walaupun tidak terjadi suatu transaksi dengan pihak tersebut. Yang keempat, kesulitan dalam penentuan harga pasar yang wajar. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.